Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya mau menginformasikan, kemarin itu ada patch SDP untuk UPT ya. Jadi untuk update tujuannya ini patch ya. Jadi dikirimkan dari Ditjen, disampaikan ke UPT atau bisa di lapas atau rutan ya, untuk mengupdate SDP-nya dengan patch ini. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya ternyata di situ patch SDP UPT pada tanggal 2 bulan 1 2023 kemarin ternyata itu untuk penyesuaian jangka waktu pemberlakuan asimilasi di rumah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-16.PK.05.09 tahun 2022. Nah, di situ untungnya saya sebelumnya sudah nyoba ya. Jadi di sebelumnya pada bulan Desember saya coba ini mengecek untuk yang asimilasi di rumah 2/3-nya melebihi 31 Desember 2022, namun masih dalam rentang waktu tidak melebihi 30 Juni 2023. Nah, di sini pidananya tentang kesehatan ya, ini jenis kesehatan. Ini narkoba, ini pil ya, bukan narkoba. Ini pil. Kasusnya ada dendanya tentunya ya di sini. Kemudian di sini bisa dicek ya, ini saya ceknya tanggal 2 bulan 1 2023 sebelum diupdate ini ya. Kemarin pukul 5 sore saya coba cek ya, menggunakan Permen Kumham nomor 43 tahun 2021 ya. Karena dasarnya diminta itu dari keputusan menteri yang terbaru kemarin, ternyata hasilnya adalah yang nomor 3 ini. Masa pidana 2/3-nya lebih dari tanggal 31 Desember 2022. Pengusulan harus melalui Permen 7 tahun 2022. Jadi harus melalui Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 atau bukan asimilasi di rumah ya. Jadi PB biasa karena pidananya 2 tahun. Ya, di sini registrasinya B1 berarti narapidana. Kemudian asimilasi dapat diusulkan, jadi cuma asimilasi saja, bukan asimilasi di rumah ya. Pidana hukumannya 2 tahun, harus sudah menjalani setengah masa pidana dulu, kemudian data harus diverifikasi dulu, berkelakuan baik dan tidak masuk register F, itu syaratnya. Kemudian WBP itu harus non residivis, ternyata ini non residivis ya, ini bisa harusnya. Kejahatannya kesehatan, bukan PP 99. Tanggal putusan akhir sudah tersedia, nomor putusan akhir sudah tersedia, sudah putusan sidang, sudah eksekusi jaksa, vonis sudah tersedia. Nah, di sini tidak mempunyai perkara lain atau MAP, jadi bukan residivis, bukan MAP, bisa asimilasi di rumah harusnya ya. Asimilasi di rumah hanya dapat diusulkan 1 kali, jadi untuk yang kedua kalinya nggak bisa karena termasuk di residivis ya, masuk lagi, jadi nggak bisa. Nah, ini belum memiliki usulan integrasi, jadi ternyata WBP ini sama sekali belum pernah mengajukan CB atau PB ya. Nah, tapi harusnya dari yang saya cek bisa simulasi di rumah, tapi kok nggak bisa, ternyata belum diupdate patch-nya. Nah, oleh karena itu dikirimkan itu update patch untuk setiap UPT di lapas dan rutan, jadi bisa mengusulkan asimilasi di rumah. Nah, setelah diupdate ini ya, nah ini diupdate tadi pagi saya cek ini ya, setelah diupdate ternyata di kasus yang sama ya, di sini validasinya jadi diceknya tanggal 3 bulan 1 2023 pukul 1.43. Nah, ini adalah SDP versi 3.6.2.2002 1227 ya. Tetap saya menggunakan Permen Kumham nomor 43 tahun 2021 karena ini tujuannya untuk asimilasi di rumah. Nah,
tanggal 2/3 masa pidana kurang dari atau sama dengan tanggal 30 Juni 2023. Jadi sudah diupdate, sudah bisa ini untuk mengajukan SK asimilasi di rumah per tanggal 3 bulan 1 2023. Jadi hari ini ya. Nah, saya baru bisa buatnya ini malam hari ya, karena masih banyak kerjaan juga. Dan juga banyak yang perlu saya usulkan untuk asimilasi di rumah, yaitu permintaan litmasnya. Jadi baru bisa buat video ini, tapi gak terlambat lah, besok masih bisa ya. Yang mau menjaminkan keluarganya di lapas atau rutan untuk bisa asimilasi di rumah, besok masih bisa ya. Ini sama ya, register B1 narapidana ya, berarti bukan tahanan. Asimilasi dapat diusulkan, jelas ini asimilasi biasa ini ya, jadi asimilasi kerja sosial itu. Kemudian pidana hukuman 2 tahun, sama ya dengan yang saya cek sebelumnya. Harus sudah menjalani setengah masa pidana, sama. Sudah verifikasi data, rokok baik dan tidak masuk register F, sudah. WP non residivis, jenis kejahatan kesehatan non PP 99, ini bisa berarti ya. Kalau residivis itu biasanya muncul PBP residivis. Nah, karena ini non residivis atau bukan residivis, tulisannya seperti ini. Nah, jenis kejahatan kesehatan bukan PP 99. Kalau memang PP 99 ini ada kejelasan, misal narkoba, PP 99 seperti itu. Tanggal putusan akhir sudah tersedia, nomor putusan akhir sudah tersedia, ini sudah tersedia semua ya. Tidak memiliki perkara lain, MAP, asimilasi di rumah hanya dapat diusulkan 1 kali, belum memiliki usulan integrasi. Nah, jadi setelah adanya update patch ini mulai besok lah, jadi penjamin bisa lah untuk mengajukan asimilasi di rumah ya. Jadi jangan lagi ada pikiran, ini nggak mungkin jadi nih, wah sudah ada update patch masa nggak mungkin jadi. Nah kan begitu, ini jelas ya pasti lanjut sesuai dengan keputusan menteri. Jadi jangka waktu pelaksanaan asimilasi di rumah memang sesuai dengan keputusan menteri sampai akhir Juni 2023. Namun jika nanti di pertengahan mungkin di stop dengan keputusan menteri, karena menteri punya power lah untuk mengubah jangka waktu untuk pelaksanaan program asimilasi di rumah ini. Nah, pasti ada yang nanya nanti, semua lapas atau rutan apa sudah dapat patch? Semua lapas dan rutan harusnya sudah dapat ini patchnya ya, karena patchnya dikirim melalui grup khusus integrasi. Kalau masih ada yang ngomong belum dapat, mungkin ya belum dicek, atau mungkin belum masuk di grup khusus integrasi, atau mungkin lupa ya, kita positif thinking aja ya. Atau mungkin masih menunggu persetujuan dari atasannya untuk diupdate patchnya, mungkin seperti itu ya. Jadi jangan terlalu berpikir negatif lah ya. Yang jelas ini semua lapas dan rutan sudah ada ya, sudah bisa dapat ini patchnya, tinggal download, install ya di server SDP tiap UPT di lapas ataupun rutan. Jika ada lapas dan rutan yang belum bisa mengajukan SK asimilasi di rumah, maka lapas atau rutan tersebut belum menginstal patch terbaru yang berisi penyesuaian jangka waktu pemberlakuan asimilasi di rumah sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-186.PK.05.09 tahun 2022. Jadi alasan yang paling mungkin ya, belum mengupdate, itu saja, jadi belum diinstal ya. Tujuan patch ini menutup celah-celah yang error ya, celah yang error ya itu tadi. Jadi ketika mengusulkan asimilasi di rumah ternyata 2/3-nya masih batasnya sampai Desember 2022, belum sampai Juni akhir tahun 2023 seperti itu. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya, informasi lah ini, informasi ringan lah tentang adanya informasi patch SDP UPT, sehingga bisa tiap UPT di lapas dan rutan itu sudah bisa mengusulkan asimilasi di rumah. Jadi sudah bisa mengajukan SK-nya ke pusat ya.
mengenai mau mengajukan atau tidak, di sana kan perlu proses ya. Jadi kita positif thinking dulu lah ya, ditunggu dulu, mungkin ada pertimbangan lain, misal ini harus sosialisasi dulu ya, sosialisasi dulu seperti itu. Nunggu waktu yang tepat seperti itu. Kita jangan negatif thinking, loh kok di channel ini sudah ada, kok yang di lapangan enggak. Nah, enggak semuanya sama. Ya, kalau di lapas tempat saya dinas segera. Jadi setelah ada update patch ini langsung diadakan sosialisasi ya. Jadi semua WBP tahu, namun tetap diberi tanda kutip ya. Kami masih menunggu untuk proses pengajuan SK-nya, walaupun sudah ada patch, namun untuk berkasan lainnya tetap kami proses. Ya. Karena di sini biasanya ada sosialisasinya, tapi jika memang ada penyampaian melalui entah itu melalui WA atau melalui surat khusus, langsung seperti laksanakan sesuai seperti asimilasi di rumah sebelumnya. Nah, itu akan kami laksanakan pengajuan SK-nya seperti pada asimilasi di rumah di tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan ya, berkenan dengan adanya patch SDP untuk UPT ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.